Halo. Aku hampir sampai. Jangan tutup teleponnya. Xiaolu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Kak Sihei. Ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Ah, kalung berlian. Kak Sihei. Aku tidak bisa menerima kalung ini. Kenapa? Terlalu berharga. Lagi pula, kalau ku terima, Xiao Bao pasti akan marah, kan? Hadiah semahal ini. Wanita tomboy itu tidak pantas menerimanya. Hanya gadis selembut Xiaolu yang pantas. Sini, Xiaolu, aku bantu pakaikan. Akhirnya, si brengsek itu putus. Putus ya putus saja. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Aku kan masih punya Xiaolu. Orangnya mana? Hei. Sudah kubilangkan, jangan cari pacar di tempat sampah. Halo, Xiaolu, Xiaolu. Kami mengadakan pesta ulang tahun untukmu di Dei. Cepatlah ke sini, baik, aku segera ke sana. Kamu memang pantas disebut cewek licik tingkat dewa. Caramu sungguh hebat. Pria itu putus dengan pacarnya karenamu. Dan masih saja berpikir untuk menyenangkanmu. Jangan memujiku. Ayah tak sayang, ibu tak cinta. Aku hanya bosan dan mencari sedikit hiburan. Lagi pula, bukan aku yang menyuruhnya. Catatan ulang tahun hari ini. Ternyata, inilah akhir dari menjadi seorang cewek licik. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjadi orang baik. Seliran, karena pangeran yang dilahirkannya bodoh, diasingkan ke istana dingin untuk merenungkan kesalahannya seumur hidup. Di mana ini? Jangan-jangan, aku adalah putri kelima. Tapi kenapa ayahanda kaisar tidak pernah datang mengunjungi kita? Aku adalah putri ketiga yang terhormat. Dasar jalang cilik, serahkan layang-layang itu. Hei, anak sialan, cepat serahkan layangan itu. Kamu cari mati, ya? Gila. Aku hanya bertransmigrasi. Kenapa aku malah jadi anak kecil? Apa yang barusan itu adalah ingatan pemilik asli tubuh ini? Ternyata aku menjadi seorang putri dari zaman kuno. Tidak kusangka kehidupan selanjutnya dimulai begitu tiba-tiba. Dan tak terduga. Luoer, kamu akhirnya bangun. Luoer anak baik. Apa ada bagian lain yang tidak nyaman? Aku, kenapa? Tadi pagi Luoer pergi bermain. Terpeleset dan jatuh ke air, jadi kamu masuk angin. Tapi tidak apa-apa, kok. Nanti setelah minum obat juga akan sembuh. Jatuh ke air. Padahal aku jelas-jelas didorong oleh seseorang. Ibu dari pemilik asli tubuh ini sama sekali tidak menyadarinya. Kalau anaknya didorong ke dalam air oleh orang lain. Para wanita di istana ini naif sekali, ya. Haha, adik. Ini pasti kakak laki-lakiku yang bodoh itu. Adik yang baik, pantas saja kaisar tidak menyukai Selirlan. Ini pasti ada hubungannya juga. Makanya aku tidak disukai. Haha, makan. Adik, makan ya. Ini enak. Aku tidak mau makan, kakak saja yang makan. Ini punya kakak. Bukankah ibu sudah bilang, adik sedang sakit. Jadi kamu tidak boleh mengganggunya. Kakak, mau main sama adik. Di harem, status seorang ibu selalu bergantung pada putranya. Selirlan ini, sepertinya sama sekali tidak membenci putranya yang bodoh ini. Nanti kalau Luoer sudah sembuh, ibu akan buatkan kue osmanthus kesukaan kalian. Bagianku kasih ke adik juga, ya, hehe. Diperhatikan oleh orang lain. Ternyata rasanya menyenangkan juga, ya. Karena aku sudah hidup kembali. Aku akan menetapkan target kecil untuk diriku. Di kehidupan ini, aku tak akan mencari masalah. Aku akan menjadi orang baik. Orang dari istana Selir datang dan berkata ingin mencari Tuan Putri.
Tuan Putri ketiga demam tinggi sejak semalam dan tak kunjung turun. Dia terus mengigau. Katanya Tuan Putri kelima berdiri di depan pintunya. Sepertinya tabib istana juga tidak bisa menyembuhkannya. Selir Jimping mengirim pesan bahwa kemarin Tuan Putri kelima pasti telah membawa sial pada Tuan Putri ketiga. Dia meminta Tuan Putri kelima untuk datang dan meminta maaf. Istana ini benar-benar menarik. Tuan Putri ketiga ini telah membunuh jiwa aslinya, tapi malah menyuruh korbannya untuk meminta maaf padanya. Meskipun aku tidak ingin menjadi orang jahat, tapi aku tahu mana budi dan mana dendam. Karena aku sudah memakai tubuhmu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Xiao Luo, jangan takut, ya. Ibu akan melindungimu. Apa jalang cilik itu sudah datang? Apa aku harus menjemputnya sendiri? Selir Jimping, mohon tenangkan amarah Anda. Melihatku tapi masih belum berlutut. Hamba memberi salam pada Selir. Apa yang kau pamerkan? Luoer. Berlutut, menyuruhku berlutut padanya. Jangan bercanda. Kenapa aku harus berlutut? Dasar kau jalang cilik. Anak tidak dididik adalah salah ibunya. Aku tidak bisa memukul seorang putri. Kalau begitu aku akan memukulmu, ibunya. Selir Jimping, jika Anda ingin melampiaskannya, lampiaskan saja. Anak hamba masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Jalang tetaplah jalang. Anak perempuan yang diajarkannya juga murahan. Inilah akibatnya. Tanpa kekuasaan, kau hanya bisa ditindas sesuka hati. Kau, masuk dan berlutut di depan ranjang Tuan Putri ketiga untukku. Bersujud dan meminta maaf. Baik, ini yang kalian cari sendiri. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Nah, di sana ada orang. Ah, menakutkan sekali. Orang itu sangat menakutkan. Tubuhnya berlumuran rumput air yang masih menetes. Ah, tidak mau bermain denganku. Apa yang kamu lihat? Dayang istana, yang mati karena kesalahanku. Dia masuk ke kamar kakak ketiga. Yang mulia putri ketiga. Putri ketiga pingsan, Siner. Cepat panggil tabib istana. Undang juga beberapa biksu dari luar istana untuk kemari. Anakku, ibu akan membawamu kembali. Masih berani melawanku? Putraku melihat sesuatu yang tidak bersih. Kau, siapkan beberapa benda ritual. Hamba laksanakan sekarang juga. Yang mulia, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Di mana Putri Wu? Kudengar hari ini dia kerasukan roh jahat. Aku membawa biksu agung untuk mengusir roh jahat darinya. Jangan sampai membawa hal-hal kotor itu ke istana Mingyuku. Aku tidak kerasukan, sialan, datang lagi satu pengganggu. Apa ini tidak ada habisnya? Kerasukan atau tidak, itu bukan urusanmu. Pengawal, bawa Putri Wu keluar. Biarkan biksu agung mengusir roh jahatnya, Luer. Luer, lepaskan aku, ah. Kejam. Luer adalah Putri Wu dari kerajaan Dali. Justru karena dia seorang putri, aku sampai bersusah payah mengundang orang untuk mengusir roh jahatnya. Bahkan jika kau mengadu pada Yang Mulia Permaisuri, aku tetap di pihak yang benar. Apa yang mau kau lakukan? Dengan mencambuk tubuhnya memakai ranting willow ini, roh jahat bisa diusir. Ah, hentikan. Seumur hidupku, aku belum pernah dipukul seperti ini. Dendam ini. Tadinya aku hanya ingin menjadi orang baik. Sialan, siapa juga yang mau menahannya? Aku sudah tidak tahan lagi. Yang terpenting sekarang adalah menghindari cambukan ini dulu. Sang putri telah pingsan. Wah. Kamu kenapa? Buka matamu dan lihat ibu. Bukankah baru dipukul sekali? Kenapa bisa jadi begini, Nyonya? Wajah putri pucat dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Gejala ini tidak bisa dipalsukan. Bagaimana kalau kita sudahi saja untuk hari ini? Sepertinya roh jahatnya sudah diusir.
Setelah putri kelima sadar, seharusnya tidak akan ada masalah serius lagi. Kalau begitu, saya pamit dulu. Cepat pergi. Jangan takut. Mereka sudah pergi. Aku tidak apa-apa. Tentu saja aku tahu mereka sudah pergi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menang? Ibu. Aku menangis. Luer tidak kesakitan. Ini salah ibu. Ibu tidak melindungi Luer dengan baik. Ibu akan segera memanggilkan tabib istana untukmu. Awalnya kukira ini hanya level santai. Tidak kusangka ternyata ini level pertarungan. Level pertarungan itu bagus. Kalau tidak, level wanita polos tapi licikku yang setinggi ini. Bukankah akan sia-sia? Putri, tabib bilang tubuh Anda belum pulih sepenuhnya. Mari kita jalan-jalan sebentar lalu pulang. Justru karena itu, aku harus lebih sering keluar untuk berjalan-jalan. Sudah waktunya aku mengambil tindakan. NPC terbesar di istana adalah Kaisar. Kamarnya ada tepat di depan. Menaklukkannya secara langsung agak sulit. Lebih baik aku mundur dan mencari pilihan kedua. Aku akan mulai dari beberapa kakak tiriku. Pangeran keempat, cepat turun. Kalau sampai jatuh, bagaimana nanti? Pangeran keempat, pelan-pelan. Hamba mohon Anda cepat turun. Kalau Anda mau buah dari pohon manapun, katakan saja. Hamba bisa memetikkannya untuk Anda. Kakakku adalah pangeran keenam. Apakah pangeran keempat itu juga kakakku? Ah, aku. Set. Pangeran keempat adalah putra dari Selir Sian. Statusnya berbeda dengan yang mulia kita. Ditambah lagi, sifatnya sangat nakal. Kalau dia melihat putri, aku khawatir putri akan diganggu. Sebaiknya kita cepat pergi. Pangeran keempat, pangeran keempat. Kalau ayahanda Kaisar dan ibunda Selir menghukum, aku akan memintakan ampunan untuk kalian. Takut apa? Nanti, semua orang dapat bagian kesemek di keranjang itu. Siapa di sana? Celaka, kita ketahuan. Nanti, semua orang dapat bagian kesemek di keranjang itu. Tipikal orang yang luluh dengan kelembutan, bukan paksaan. Anak ini memang keras kepala. Tapi hatinya tidak jahat. Ini baru menarik. Siapa di sana? Cepat kemari menghadap pangeran ini. Kamu siapa? Namaku Xiao Lu. Pangeran keempat, ini adalah putri kami. Ini adik perempuanku. Kenapa kau bersembunyi di sana? Aku ingin makan kesemek. Boleh. Berikan. Berikan semua kesemek yang baru kupetik tadi kepadanya. Baik. Ah. Hati-hati, suruh dayangmu yang membawanya. Baik, pangeran keempat, hanya saja. Terima kasih, kakak. Bunga Haitang Chongbai melambangkan keberuntungan. Ini sangat langka. Ibunda Selir bilang, tidak sopan jika menerima tapi tidak membalas. Kakak memberiku kesemek. Aku berikan bunga Haitang Chongbai ini untukmu. Xiao Lu ingin memberikan keberuntungannya untuk kakak. Jelas sekali dia sendiri juga tidak rela melepaskannya. Tapi dia memberikannya kepadaku tanpa ragu sedikit pun. Sampai jumpa, kakak. Astaga, imutnya luar biasa. Wah, aku terpana. Apakah memuja bunga begonia benar-benar membawa keberuntungan bagi sang putri? Hamba belum pernah mendengarnya. Justru bagus kalau belum pernah dengar. Aku kan cuma mengarang saja. Ternyata di sini ada jeruk. Krisan yang ditanam putri di sini hanya untuk hiasan. Buahnya tidak boleh dimakan. Rasanya sangat asam, tapi warna hijaunya cantik. Aku hanya ingin 2 keberuntungan, lalu dapat pengikut. Lalu habisi monster-monster kecil. Iya, kan? Krisannya rusak. Hahaha.
Hadeh, kamu kan sudah diperingatkan jangan bergerak. Sudah larut malam begini masih saja bermain-main di sini. Benar-benar tidak sopan. Adik jangan takut, kakak ada di sini. Melihatku tapi tidak memberi hormat. Benar-benar tidak tahu tata krama. Di belakangmu. Ada sesuatu di belakangmu. Nyonya, tidak ada apa-apa, kok. Kakak, hari sudah terlalu malam, ayo kita cepat pulang. Kalian. Aneh sekali. Cepat, bantu aku kembali, baik, Nyonya. Nyonya, itu hanya omong kosong anak kecil. Sebaiknya Nyonya jangan percaya. Benar juga, bisa-bisanya aku percaya bualannya. Tunggu sampai besok cuaca cerah. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Dingin sekali dan hujannya deras. Siapa sebenarnya itu? Ikut aku pergi melihat, baik. Untunglah, masih ada jalan di belakang. Cepat, ambilkan sebaskom air lagi. Hamba akan memanggil tabib untuk memeriksanya. Serangga, banyak sekali serangga. Padahal tadinya baik-baik saja, tiba-tiba muncul banyak serangga. Bukankah Biksu Agung sudah membacakan sutra? Selirsu benar-benar kerasukan, ya. Aduh, siapa yang tahu dosa apa yang pernah dia perbuat? Sepertinya dendamnya terlalu kuat, tidak bisa dibersihkan sepenuhnya. Hong Xiu, tolong ambilkan aku segelas air. Tetap saja Yang Mulia. Dia bilang. Dia sedang menunggumu. Yang Mulia, apa yang terjadi? Hong Xiu, cepat usir dia, suruh dia pergi. Silakan, Putri Wu. Hong Xiu, nyalakan semua lentera di dalam. Aku tidak percaya. Beraninya makhluk-makhluk kotor itu mendekatiku. Baik, baik, hamba akan segera menyalakan lenteranya. Yang Mulia, Anda sedang melihat apa? Yang Mulia pingsan. Cepat panggil tabib istana. Ah. Adik, makan jeruk ini. Ini bukan untuk dimakan. Kalau bukan untuk dimakan, lalu untuk apa? Sini, aku tunjukkan sesuatu yang seru. Perhatikan, ya. Lihat, ada gambarnya. Seru, bukan? Setelah ditakut-takuti beberapa hari ini, ditambah lagi dengan trik kecil seperti ini, si Pincang Su itu menjadi gila ketakutan. Sepertinya dia tidak akan punya kesempatan untuk bangkit kembali. Untuk sementara waktu, kita bisa hidup dengan tenang. Xiao Lu. Yang Mulia, Anda tidak boleh masuk ke tempat 5 jimat jahat itu. Di istana ini, ada tempat yang tidak boleh aku datangi. Itu, kan pangeran keempat yang waktu itu. Xiao Luo. Kesempatan bagus untuk menambah poin simpati darinya. Kakak. Secara pribadi, Anda tidak boleh membentaknya. Kalau bicara omong kosong lagi, aku tidak akan mengampunimu. Adikku itu seorang peri kecil. Selama ada dia, tidak akan ada kesialan. Kau tunggu saja di depan pintu. Jangan ikut masuk. Kak King Yuan, kenapa kau ada di sini? Kak King Yuan. Belum pernah ada yang memanggilku seperti itu. Menakutkan sekali. Ini bunga begonia yang Kakanda berikan padaku tempo hari. Beberapa hari ini, aku terus menyuruh dayang-dayang merawatnya dengan baik. Tapi, sepertinya akan segera layu. Jangan khawatir, aku punya cara. Ikut aku. Kakak lari kemana? Sudahlah, urus yang penting dulu. Adinda, hati-hati. Kakanda King Yuan, berikan bunganya padaku. Untuk apa ini?
Membuat bunga begonia menjadi pembatas buku. Dengan begitu, walau mengering, ia tidak akan pernah layu. Keberuntungan pun akan selamanya tersegel di sini. Pembatas buku. Ini pertama kalinya aku mendengar istilah itu. Adinda Wuku memang berbeda dari yang lain. Aku harus menyimpannya baik-baik. Siapa dia? Dia kakakku. Namanya Lin Zanyuan. Kakak, ini pangeran keempat, dia datang untuk bermain denganku. Kakak, tolong bawakan beberapa buah kesemek ke sini ya. Adinda Xiaolu, kenapa kamu tidak memanggilku seperti tadi? Karena itu rahasia kita. Adinda Xiaolu benar-benar sangat menggemaskan. Kamu bilang nama kakakmu Lin Zanyuan. Maksudmu si bodoh itu, kakakku bukan orang bodoh. Dia hanya sedang sakit. Maafkan aku. Kakanda King Yuan. Apa kakanda juga akan membenci kakakku seperti orang lain? Tentu saja tidak. Dia adalah kakakmu, dan juga adik keenamku. Bagaimana mungkin aku membencinya? Kakanda baik sekali. Kakanda adalah orang terbaik yang pernah kutemui. Hahaha. Di hati Adinda Xiaolu, aku adalah yang terbaik. Adik. Kalian sedang bermain apa lagi? Kenapa tiba-tiba membawa buah kesemek sebanyak ini? Oh, salam, Yang Mulia. Pangeran keempat. Kita tidak pernah berurusan dengan pangeran keempat, kenapa hari ini? Kesemek, hei. Kakanda King Yuan, makanlah kesemek ini. Ini yang paling besar dan paling merah. Ini adalah buah kesemek yang kuberikan padamu waktu itu. Sudah lama sekali, kenapa masih kau simpan? Kesemek ini bisa dimakan dan tahan lama. Beberapa hari yang lalu, aku menyuruh orang untuk mencari tahu tentang adik kelima. Meskipun aku tahu ibunda selirnya tidak disukai oleh kaisar. Dan dia juga ikut tidak dianggap penting. Tapi aku tidak menyangka hidupnya begitu miskin. Bahkan dengan kesemek sepenuh kebun ini pun, dia harus berhemat saat memakannya. Adik keenam, makanlah. Kangan, kemarilah. Yang Mulia Pangeran keempat, ada perintah apa? Kau segera kembali ke istana Changming. Bawakan semua makanan lezat, pakaian bagus, perhiasan, dan kain brokat. Dan juga, arang perak dan anglo untuk musim dingin, bawa semuanya kemari. Tapi, terakhir kali kita sudah diam-diam mengirim banyak barang ke istana Mingyu. Jika Selir Xian sampai tahu, sudahlah, pergi sana. Pangeran ini masih harus mengajak adik kelima berkeliling danau. Hamba akan segera pergi. Hei, adik Xiaolu. Cuaca hari ini sangat bagus. Bagaimana kalau kita pergi memancing? Baiklah. Tingkat kesukaan kakak keempat ini padaku sudah hampir penuh. Adik Xiaolu, nanti aku ajari cara memancing, ya. Kakanda King Yuan hebat sekali. Hamba memberi hormat pada pangeran keempat dan putri kelima. Bukankah ini putri kelima yang tidak disukai itu? Aduh. Sepertinya putri kelima sudah berhasil menggaet pangeran keempat. Mulai sekarang, kita tidak bisa lagi menindasnya sesuka hati. Seperti dulu, HMPH. Harus kuakui. Kakak keempat ini benar-benar sangat berguna. Song Jinlan. Begitu aku sembuh, aku langsung datang mencarimu. Aku hanya memintamu menemaniku berkeliling danau. Tapi kau malah tidak tahu diuntung. Bukankah ini putri ketiga Lingxi yang pingsan karena ketakutan melihat hantu air itu? Putri ketiga, Yang Mulia kami masih demam. Beliau benar-benar tidak enak badan. Terus kenapa? Hari ini, bahkan jika langit menurunkan hujan pisau, dia tetap harus menemaniku pergi berperahu di danau. Kenapa putri ini mirip sekali dengan preman yang merampas gadis biasa? Oh, kakak ini memang sangat tampan. Kalau aku jadi dia, aku juga akan merebutnya. Pantas saja putri ketiga ini tergila-gila padanya. Berperahu adalah hal kecil.
Hanya saja, fluku belum sembuh. Aku khawatir akan menularkan penyakit ini pada putri. Tubuh Anda juga baru saja pulih. Tidak akan kuat jika terlalu lelah. Apa kau sedang mengkhawatirkanku? Ah, dia benar-benar seorang ahli. Jelas-jelas menolak, tapi tersirat rasa peduli pada lawan bicaranya. Tentu saja, angin di hutan bambu ini kencang. Sebaiknya putri menjaga diri baik-baik. Pulanglah dulu. Kalau begitu, sudah disepakati ya. Lain kali aku akan datang lagi mencarimu untuk berperahu. Sial sekali. Kenapa kemanapun aku pergi selalu bertemu denganmu, dasar pengganggu. Aku tidak mencarimu untuk membuat masalah. Tapi kau malah datang sendiri. Sial sekali. Kau lagi, dasar pengganggu. Kakak Xiao Yuan. Aku bukan pengganggu. Kakak sulung sudah memanjakanmu, beraninya kau bersikap kurang ajar di hadapanku. Kalau aku dengar kau mengatakan hal itu lagi, aku tidak akan mengampunimu. Kau memarahiku demi dia. Masih belum pergi. Putri. Adik Xiaolu, jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku percaya pada kakak Jingyuan. Ayo, kita jalan lagi. Kak Qingyuan. Siapa dia? Oh, dia adalah pangeran Sandera yang dikirim oleh kerajaan Song 5 tahun yang lalu. Namanya Song Jinlan. Oh, apa itu pangeran Sandera? Selain dinasti Lin Agung kita, ada juga kerajaan Song dan kerajaan Yong yang membentuk 3 kekuatan besar. Awalnya, kerajaan Song adalah yang terkuat. Tapi Raja Song terbuai oleh wanita cantik dan hanya tahu bersenang-senang. Perlahan-lahan, kekuatannya pun melemah. Beberapa tahun lalu, kerajaan Yong berniat untuk bekerja sama dengan kerajaan Song untuk melawan dinasti Lin Agung yang pasukannya semakin kuat. Tanpa diduga, hal ini diketahui oleh ayahanda Kaisar. Beliau sangat murka. Kaisar Song pun langsung menolak. Kerajaan Yong. Dia juga takut ayahanda Kaisar akan marah dan mengirim pasukan untuk menyerang Song. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia pun mengirim seorang pangeran ke sini, yaitu Song Jinlan. Dikirim oleh ayahnya sendiri ke negeri musuh untuk menjadi sandera. Kasihan sekali pemuda tampan itu. Kalau suatu hari nanti dinasti Lin Agung runtuh dan tamat, mungkin aku, yang tak punya kuasa dan pengaruh ini, akan dikorbankan untuk menikah demi politik. Kalau dipikir-pikir, aku dan Song Jinlan senasib sepenanggungan. Apa yang kamu pikirkan sampai melamun begitu? Ayo, kita pergi memancing. Ah, sudahlah. Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri sekarang. Mana ada waktu untuk mengurus orang lain? Akan kujalani saja apa adanya. Haha, adik Xiaolu hebat sekali. Baru sebentar saja sudah dapat ikan sebanyak ini. Ikan-ikan ini akan kusuruh Kasim membawakannya untukmu, Tuan Putri. Yang mulia, Kaisar telah tiba di Aula Changming untuk menguji pelajaran Anda. Selir Xian meminta Anda untuk segera kembali. Adik Xiaolu, aku ada urusan, jadi aku harus kembali ke istana dulu. Biar Kasim yang mengantarmu pulang. Ingat, jangan keluyuran. Sampai jumpa, Kakak Pingan. Putri Wu, hamba akan mengantar Anda kembali. Itu adalah duri kecil di tepi danau. Ini adalah tempat orang melantunkan sutra. Tak kusangka kediaman bambu hijau ini begitu sepi. Bahkan seekor burung pun tak ada. Aku sendiri saja kesulitan menjaga diri. Apa hubungannya semua ini denganku? Dia seorang pangeran Sandera, sebatang kara di istana. Hidupnya pasti tidak mudah. Tunggu dulu. Itu Tuan Putri. Tunggu aku di sini. Aku akan masuk untuk melihatnya. Kamu. Bukankah ini gadis kecil yang tadi mengikuti pangeran keempat? Gadis kecil yang ada di sisinya. Pangeran keempat sering sekali menindas Tuan. Dia pasti datang dengan niat buruk. Ini untukmu. Ini apa? Bukankah yang mulia sedang sakit?
Masaklah sup ikan untuk memulihkan tubuhnya. Apa ikan ini tidak diberi racun? Baru saja dipancing. Jangan. Ah, ini. Terimalah. Terima kasih banyak, Tuan Putri kelima. Kau kenal aku. Aku pernah mendengar nama besar Tuan Putri. Begitu, ya. Kalau begitu, rawatlah dirimu baik-baik. Ingat dimasak dan dimakan, ya. Aku tidak akan mengganggu lagi. Kakak ini, semakin dilihat semakin tampan. Sopan sekali pula. Perjalananku kali ini tidak sia-sia. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Yang Mulia. Hamba akan segera mengubur ikan ini. Tidak perlu. Pergilah masak. Bagaimana jika ikan ini diberi obat? Ini diantarkan sendiri oleh Tuan Putri. Tidak akan ada orang yang begitu lanjang. Tenang saja. Luer, ada apa? Kau akhirnya kembali. Setelah kau pergi tadi siang. Orang-orang dari pihak Chongqi mengirim banyak barang kemari. Ah. Kak Hong menggunakan anak kecil ini. Pergi main-main lagi. Pergi memancing. Kamu ini santai sekali ya. Pelajaran tidak pernah kau pikirkan. Tapi kalau soal main-main begini, kamu paling jago. Paduka, mohon redakan amarah Anda. Jing Yuan masih kecil. Dia memang agak suka bermain. Umurnya sudah 8 tahun, tidak kecil lagi. Saat aku seumur dia, aku sudah menulis 3 esai kenegaraan. Paduka sangat berbakat dalam sastra dan strategi militer. Bagaimana mungkin Jing Yuan bisa dibandingkan dengan Paduka? Apa yang kamu sembunyikan di dalam jubahmu? Ini, Anak ini dulu pernah menyembunyikan burung mati di dalam jubahnya. Dan membawanya masuk ke akademi. Sampai membuat guru besar ketakutan. Kalau kali ini dia sampai membawa ikan mati. Kitab Analek. Apa ini masih anakku yang selalu mengeluh pusing dan sakit kepala? Dan seluruh badannya terasa tidak enak setiap kali melihat buku. HMPH, bawa buku itu kemari. Baik, Ayahanda Kaisar. Buku ini, ternyata asli. Benda apa ini? Ini namanya pembatas buku. Ananda menggunakannya untuk menandai sudah sampai mana Ananda membaca. Dengan begini, tidak perlu melipat sudut halamannya. Untung saja adik Xiao Lu memberitahu Ananda kegunaannya. Tak kusangka, kamu ternyata seorang pencinta buku. Puisi Bunga Haitang ada di halaman ini. Jadi kamu sudah membaca sampai halaman ini. Coba lafalkan 1 bait, biar Ayahanda dengar. Ananda belum menghafalnya. Ananda berencana membaca seluruh buku ini sampai selesai. Baru akan menghafalnya dari awal. Ah, anak ini biasanya tidak suka membaca. Sekarang malah sudah mulai membaca buku. Bahkan membawanya kemana-mana. Kelihatan sekali dia sudah bersungguh-sungguh. Paduka, bagaimana kalau kita beri dia sedikit waktu lagi? Seseorang bisa berubah dalam sekejap, kita harus memandangnya dengan cara baru. Baiklah, malam ini kita makan malam di Aula Changming. Aku akan kembali lagi nanti. Biar hamba yang menyuruh pelayan untuk bersiap. Ah, selamat jalan, Ayahanda Kaisar. Jing Yuan, dari mana buku ini? Ini pemberian dari adik kelima. Adik kelima menyegel keberuntungan di dalam buku ini. Lalu memberikannya padaku. Ternyata memang membawa keberuntungan. Ayahanda Kaisar bahkan tidak memarahiku. Jing Yuan, entah kenapa, mengirimkan banyak sekali hadiah ke Istana Bulan Terang. Tadinya aku ingin memanggil Selirlan untuk memberinya pelajaran. Tapi sekarang sepertinya, Yang Mulia, besok pagi tidak perlu memanggil Selirlan. Putri kelima telah tiba, Yang Mulia. Xiao Lu menghaturkan sembah pada Yang Mulia Selir Xian. Putri kelima ini, meskipun masih kekanak-kanakan, tapi parasnya sangat cantik dan menggemaskan. Gugup, tapi tetap sopan. Terlihat seperti anak yang penurut dan polos. Bangunlah. Sama seperti ibundamu, kau juga akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik.
Putri kelima, apakah sudah sarapan? Belum. Kalau begitu, sarapanlah bersamaku. Coba cicipi bubur ini. Terima kasih, Yang Mulia Selir Sian. Wah, enak sekali. Sepertinya putri kelima ini memang anak lugu yang tidak tahu apa-apa. Kue-kue ini, aku yang khusus memesannya dari dapur istana. Kalau putri suka, makanlah yang banyak. Terima kasih, Yang Mulia. Putri kelima begitu penurut. Pantas saja Jing Yuan selalu membicarakannya setiap hari. Aku dengar kemarin kau memberikan kitab analek pada Jing Yuan. Iya, benar. Kenapa kau memberinya kitab analek? Kemarin kakak keempat memberiku banyak sekali hadiah. Tidak sopan jika tidak membalas pemberian orang. Jadi, aku juga harus memberinya hadiah. Tapi kakak keempat tidak kekurangan apapun. Aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya. Lalu aku teringat ibunda pernah berkata, di dalam buku ada harta yang tak ternilai. Jadi, aku membalasnya dengan kitab analek. Tak disangka Putri Wu usianya masih sangat muda. Tapi sudah begitu bijaksana dan rajin belajar. Andai saja Jing Yuan seperti dirimu, aku baru bisa merasa tenang. Kakak keempat orang yang sangat baik. Dia sangat baik. Kamu adalah orang pertama yang memujinya seperti itu. Jing Yuan sejak kecil benci belajar. Tapi dia sangat menjaga buku milik Putri Wu. Mungkin Jing Yuan suka bermain. Tidak sepintar Xiao Lu. Karena dia mau mendengarkan ucapanmu. Lain kali sering-seringlah membujuknya untuk belajar, ya. Xiao Lu mengerti. Sui Yue, siapkan beberapa makanan dan keperluan. Nanti kamu pimpin beberapa orang. Antarkan Putri Wu kembali ke istana Miyu. Sekalian sampaikan pada Selir Lan. Jika sedang senggang, sering-seringlah datang ke Aula Changming. Baik, Yang Mulia. Aku sangat menyayangi Putri Wu. Aku menganggapnya seperti putriku sendiri. Mulai sekarang, jika istana Miyu kekurangan sesuatu, suruh saja Selir Lan memberitahuku langsung. Terima kasih, Selir Sian. Dengan dukungan kuat dari Selir Sian, taraf hidup keluarga kita akhirnya bisa meningkat. Ah, putri kecil memang benar-benar pembawa berkah. Baru bertemu sekali dengan Selir Sian, sudah diberi hadiah sebanyak ini. Dengan bahan kain ini, ibu bisa membuatkan kalian berdua baju musim dingin. Kalian tidak perlu kedinginan lagi seperti biasanya. Hahaha, aduhai adikku. Nanti kalau ada waktu luang, sering-seringlah main ke istana kami, ya. Hehe. Benar, putri kelima sangat imut dan penurut. Kami para kakak sangat menyukaimu. Hahaha, terima kasih atas kebaikan kakak-kakak semua. Tentu saja. Kakak Jing Yuan. Huruf ini dibaca apa, ya? Orang tidak tahu tapi tidak marah. Dibaca Yun. Wah, kakak Jing Yuan hebat sekali, hehe. Kalau begitu, kakak Jing Yuan, apa artinya memahami kebenaran di pagi hari, maka mati di sore hari pun rela? Belajar dan terus mempraktikannya. Lalu apa artinya, bukankah itu menyenangkan? Orang bijak merangkul semua, tidak seperti orang picik. Mulai hari ini, aku harus benar-benar memahami makna dari analek Konfusius. Sebelum aku hafal seluruh isi analek, aku tidak boleh menemui adik Xiaolu lagi. Agar tidak kehilangan harga diriku yang terakhir. Adik Xiaolu, lain kali aku akan datang lagi untuk bermain denganmu. Selamat tinggal, kakak King Yuan. Xiaolu menunggumu, ya. Misi selesai. Adik nakal, ya. Adik hanya bermain dengan orang lain. Tidak mau menemaniku bermain. Aduh, maaf ya, kakak. Ini semua salah adik. Kakak mau bermain apapun, adik akan menemanimu. Kalau kakak mau makan buah paling awal dari Taman Qingpei, maafkan adik, ya. Baik, adik akan segera memetikkannya untuk kakak. Tunggu aku baik-baik, ya. Ini seharusnya sudah cukup untuk kakak makan, kan?
Suara ini, seperti ada orang yang menangis. Siapa? Kamu? Kamu siapa? Tidak kusangka, secara tidak sengaja. Aku bertemu dengan NPC baru. Kenapa aku menangis? Bukan urusanmu. Aduh. Masa aku terlihat sedang menangis oleh seorang gadis kecil? Malu sekali. Ini kelinci peliharaanmu. Lucu sekali. Kenapa? Sepertinya dia anak yang cengeng. Ah, kakak, tunggu aku, dong. Ikut aku. Nyonya masih menunggu kita membawakan buah. Kakak, kenapa terburu-buru? Padahal masih ada waktu. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku Xiaolu. Kenapa kamu menangis, model? Apa ini ada hubungannya dengan kelinci kecil ini? Aku. Ibuku menyuruhku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kelinci ini lucu sekali, bagaimana mungkin aku membunuhnya? Kelinci ini adalah hadiah ulang tahun dari ibuku. Aku sudah memeliharanya selama 3 tahun. Tapi ibu bilang, orang yang ditakdirkan untuk hal besar tidak boleh punya rasa kasihan. Dan juga tidak boleh memiliki barang kesukaan. Karena semua itu akan menjadi kelemahan yang fatal. Ibu dari pemuda ini benar-benar luar biasa. Menyuruh putranya sendiri untuk membunuh hewan peliharaannya. Mengorbankan yang lemah untuk mengubah sifat anaknya. Dengan cara yang ekstrim. Untuk memaksa anaknya sendiri agar tumbuh dewasa. Sebelumnya aku dengar dari para pelayan bahwa selir ruan yang sombong dan angkuh itu ternyata melahirkan seorang putra yang lembut, rendah hati, dan baik kepada semua orang. Mungkinkah dia pangeran pertama, Lingting? Wah, ini adalah target yang sulit. Aku harus menyusun strategi yang bagus untuknya. Jangan menangis, aku akan bantu mencarikan jalan keluar. Jalan keluar apa? Berikan kelincinya padaku. Aku akan membawanya ke istanaku dan merawatnya untukmu. Kau bisa datang menjenguknya kapanpun kau punya waktu. Bagaimana? Lalu, bagaimana dengan ibuku? Dia menyuruhku membawa pulang bangkai kelinci itu. Begini saja, katakan pada ibumu bahwa kau benar-benar tidak tega melakukannya. Jadi, kau mencari tempat sepi dan melepaskan kelinci itu. Membiarkannya berjuang hidup sendiri. Dengan begitu, kau dianggap sudah menyelesaikan tugas yang diberikannya. Dia tahu sifatmu. Jika kau benar-benar membawa pulang bangkai seekor kelinci, dia malah akan curiga. Aku akan mendengarkanmu. Ah, pemuda tampan dengan senyum yang begitu lembut. Aku suka sekali. Aku tinggal di Istana Mingyu. Lain kali jika kau menghadapi masalah yang tidak bisa kau selesaikan, jangan menangis, datang dan carilah aku. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Jangan takut, ada aku yang menjagamu. Kau bilang kau tinggal di Istana Mingyu. Xiaolu, jangan-jangan kau adalah putri Wu, Lin Feilu. Benar, jadi, itu kau. Kau tidak seperti yang ada di dalam rumor. Sepertinya semua orang hanya ikut-ikutan saja. Mulai sekarang, aku titip kelinci kecil ini padamu, ya. Nanti kalau ada waktu, aku akan datang ke Istana Mingyu untuk menjenguknya. Baiklah. Kalau begitu, sebagai gantinya, aku traktir kamu makan buah jujube, ya. Terima kasih, aku kembali ke istana dulu. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Sepertinya sudah waktunya memberi pelajaran pada si penggoda itu. Cepat. Setelah kelinci kecil ini dibawa pulang, kakak sangat menyukainya. Dia merawatnya sampai menjadi putih dan gemuk. Kak Dahuang, nanti kalau Linting datang menjenguk, dia pasti akan sangat senang melihatnya. Tapi, akhir-akhir ini,
Lin Jingyuan sudah pandai menghafal analek Konfusius. Selir Xian sesekali mengirim orang untuk membawakan makanan. Aku bahkan jadi lebih gemuk karenanya. Ah, adik mau pergi kemana? Aku hanya pergi sebentar, akan segera kembali. Di hari yang dingin begini, semua orang di istana malas keluar. Ini kesempatan bagus untukku berjalan-jalan melatih diri. Sekalian melihat apa ada berita baru atau tidak. Putri Zhang dan Putri Wu tidak ada di sini. Mereka sudah pergi ke paviliun Gaofeng. Bukankah aku menyuruhmu untuk mengawasinya? Kenapa bisa lolos lagi? Cepat ikut aku ke paviliun Gaofeng. Putri Zhang sekarang sudah pergi ke paviliun Yujing. Gadis ini, kenapa dia lincah sekali? Apa dia punya 4 kaki? Putri Sulung sekarang sedang memberi makan ikan di paviliun Changxi. Sepertinya dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Kali ini, aku tidak percaya kalau aku masih tidak bisa menangkapmu. Bagus, ternyata benar di sini. Berani-beraninya kamu bergaul dengan Selir Xian akhir-akhir ini. Membuat ibunda selirku kesal. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. HMPH, siapa di sana? Melihat Putri Sulung tapi tidak datang untuk memberi hormat. Putri Sulung. Putri Sulung adalah putri dari Selir Hui. Dan Selir Hui adalah musuh bebuyutan Selir Xian. Kakak Jin Yuan. Anak Selir Xian lagi. Paham, dia pasti mau cari gara-gara. Tidak bertemu siapa-siapa. Malah bertemu bos kecil. Beruntung sekali aku. Meskipun yang kau katakan. Apa kau tidak bisa menunggu sampai musim semi untuk memberinya pelajaran? Sekarang ini, sebenarnya siapa yang menghajar siapa? Hei, kamu, lihat apa? Asal kau tahu ya. Wajahmu itu. Cantik sekali. Pujiannya bukan sekadar basa-basi. Sepertinya dia tulus menganggapku cantik. Pujian yang seolah tak bisa ditahan. Caranya melirikku diam-diam manis juga. Tiba-tiba, amarahku jadi mereda. Mulai sekarang, kau dilarang dekat-dekat dengan Selir Xian. Dengar tidak? Kalau sampai aku tahu, akan kuhukum kau melakukan pekerjaan dayang istana. Menyajikan teh, menuang air, jadi pesuruh, semuanya akan kau kerjakan. Meskipun dia manis. Aku tak boleh lupa tujuanku hari ini. Aku harus menunjukkan siapa yang berkuasa. Untuk kali ini, ku maafkan. Di cuaca sedingin ini. Kenapa tidak diam saja di istanamu? Malah datang ke sini untuk apa? Memberi makan ikan. Saat musim dingin, ikan-ikan tidak punya makanan. Aku khawatir mereka mati kelaparan. Adik kelima ini kelihatannya lugu sekali ya. Kudengar kakaknya itu agak bodoh. Sepertinya dia sedikit terpengaruh. Tapi, perkataan orang lugu justru yang paling jujur. Sepertinya pujiannya tadi memang tulus dari hati. Kakak. Ini untuk kakak. Hangat sekali. Penghangat tangan ini hangat sekali ya. Baiklah, berlututlah. Baik. Sampai jumpa, kakak. Gawat, reputasi Putri Agung ini galak sekali. Kukira akan sulit ditaklukkan. Tak kusangka, hanya dengan pujian manis saja dia langsung luluh. Aduh, para pangeran dan putri di istana ini. Punya temperamen saja tapi tidak punya otak. Memang mudah sekali ditipu. Tapi aku harus memanfaatkan kemenangan ini. Meningkatkan kesan baik sekali lagi, barulah itu gayaku. Aku mau lihat, apakah kau akan termakan umpanku atau tidak. Berjalan melawan angin di cuaca sedingin ini, aneh kalau tidak sakit. Luoer anak baik, setelah minum obat tidak akan batuk lagi ya. Apa, putri kelima sakit?
Suhu hari ini turun drastis. Ini adalah masa yang paling rentan untuk jatuh sakit. Aku dengar dari rekanku, putri kelima terbaring demam. Fisik anak kecil itu lemah. Angin dingin seperti ini paling mudah masuk ke tubuh. Putri sulung juga harus berhati-hati. Bagaimana bisa dia demam? Bukankah tadi pagi dia baik-baik saja? Jangan-jangan karena dia memberikan penghangat tangannya padaku. Makanya dia jadi sakit karena kedinginan. Dengan status istana bulan terang, sekalipun memanggil tabib istana, kurasa mereka juga tidak akan menganggapnya serius. Pergi siapkan obat sesuai resep ini. Jangan sampai asal membuat resep untuk formalitas. Yang mulia putri sulung, hamba mohon undur diri. Tunggu, apakah putri sulung masih ada perintah lain? Kau pergilah ke istana bulan terang. Periksa putri kelima, lihat separah apa penyakitnya. Siapkan 2 resep obat yang bagus. Kau harus memeriksanya dengan saksama, jangan sampai asal-asalan. Baik, hamba akan segera pergi. Yang mulia, ada dayang di luar istana yang melapor. Ada yang datang mencari putri kelima. Siapa yang datang sampai membuatmu sepanik ini? Tidak punya sopan santun. Apakah adikku ada di dalam? Hamba memberi hormat pada pangeran pertama. Ini. Selir Ruan biasanya tidak pernah berurusan denganku. Tapi kenapa putranya bisa datang kemari? Ternyata yang datang bukan putri sulung. Ah, sudahlah, tidak peduli. Ternyata Kau adalah kakak pangeran pertamaku. Ini aku. Rusa kecil, kenapa kau bisa sakit? Hanya masuk angin sedikit. Tidak apa-apa. Haha, Luoer. Kamu bicara dulu dengan kakak pangeran pertama, ibu akan menghangatkan obat lagi. Baik, ibunda. Kakak pangeran pertama, apa kakak datang untuk melihat kelinci kecil? Kakakku merawatnya dengan sangat baik. Akan kuajak kakak melihatnya sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Kelinci kecil itu ada di sini bersamamu, aku sangat tenang. Kamu sedang sakit, istirahatlah yang baik. Jangan sampai masuk angin lagi. Baik, kakak pangeran pertama. Ayo kita duduk di aula depan. Kakak pangeran, setelah kakak kembali terakhir kali, apakah Selir Mulia percaya dengan perkataan kakak? Aku mengatakannya kepada Ibunda Selir sesuai perkataanmu. Dia benar-benar percaya. Tidak bertanya lagi tentang masalah ini. Benarkah? Itu bagus sekali. Kakak pangeran pertama, kalau kakak ada waktu nanti, sering-seringlah datang ke sini untuk melihat kelinci kecil. Kakakku pasti akan sangat senang juga. Meskipun adik keenam berbeda dari orang biasa, tapi hatinya sangat baik. Mulai sekarang aku tidak bisa membawa kelinci kecil itu kembali ke istana Yunsi lagi. Jadi, berikan saja kelinci kecil itu kepadanya. Adik. Kakak datang. Adik sakit lagi. Aku tidak boleh nakal. Kakak, adik sudah sembuh. Lihat, aku bahkan sudah bisa duduk. Kakak, ini kakak pangeran pertama kita. Kelinci putih kecil itu adalah hadiah darinya untukmu. Ah, si kelinci. Jangan sedih, ya, jangan sedih. Pergi bermain dengan kelinci di luar. Ayo, baik. Pergilah, selamat bermain, ya. Putri, di luar kediaman banyak tabib istana yang datang. Tadi bukannya sudah ada tabib istana yang memeriksaku. Luer, ibu sudah menghangatkan minyak obatnya sekali lagi. Cepat, selagi masih panas. Ini. Ibu. Yang mulia. Putri sulung Chen mengirimku untuk pangeran keempat dari klan Chen. Dikirim untuk Yang Mulia Selir Xian dari klan Chen. Dikirim untuk pangeran pertama dari klan Chen. Dikirim untuk Nyonya Wugong, pangeran keempat dari klan Xian. Lalu ada putra Xian. Sekarang ada juga pangeran pertama dan putri sulung. Mereka semua adalah orang-orang yang dulu bahkan tak berani kupikirkan. Tiba-tiba saja aku jadi berhubungan dengan mereka. Semua ini sepertinya dimulai sejak Luer jatuh ke dalam air. Apa dia benar-benar masih Luerku? Yang mulia,
Flu yang diderita Tuan Putri Wugong tidaklah parah. Cukup minum obatnya tepat waktu. Hamba sekalian mohon undur diri. Terima kasih atas kerja keras kalian, para tabib istana. Luer, obat ini. Ibu sudah menghangatkannya kembali. Cepat minum selagi hangat agar khasiatnya lebih baik. Baik. Luer. Aku. Oh, ada apa? Tidak apa-apa. Sejak dia masuk tadi, ibu terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Sepertinya, dia mulai curiga dengan identitasku. Kalau begitu, lebih baik aku berinisiatif sendiri. Ibu, ada sesuatu yang belum pernah kuberitahukan. Waktu itu di pavilion Linsing, aku jatuh ke air bukan karena terpeleset. Aku didorong oleh putri ketiga. Apa? Dia mendorongku ke dalam air. Semua orang di sekitar hanya melihat, tapi tak seorang pun menolongku. Kalau saja aku tidak berhasil meraih dahan pohon kering yang tumbang di tepi, mungkin nyawaku sudah melayang. Luerku yang malang. Jelas-jelas mereka yang berbuat salah. Tapi setelahnya malah aku yang harus bersujud meminta maaf. Ibu, aku tidak mau lagi ditindas oleh mereka seperti ini. Aku ingin melindungi diriku sendiri. Dan juga melindungi ibu dan kakak. Kukira jika tidak serakah, aku bisa menjalani hidup dengan damai. Tapi terus-menerus mengalah, hanya membuat orang lain semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya, aku tetap harus bergantung pada putriku untuk melindungi diriku. Aku sebagai seorang ibu, terlalu lemah dan penurut. Ibu, jangan menangis. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani menindas kita lagi, ya. Luoer, ibu juga berjanji padamu. Mulai sekarang, ibu tidak akan pernah lagi seperti dulu. Membiarkan orang lain menindas kita. Ini adalah kue yang kubuat sendiri. Kakak-kakak, silakan coba, semoga kalian suka. Ahahaha. Ibu, Anda kan biasanya hanya bergerak jika disuruh. Tapi kali ini, ibu berinisiatif memberikan kue kepada para sampah itu. Sepertinya percakapan kita terakhir kali benar-benar membuatnya bertekad untuk berubah. Adik Xiaolu, aku datang untuk bermain denganmu. Iya, ayo masuk, kakak. Bukankah itu kelinci kesukaan kakak pangeran pertama? Pantas saja adik Xiaolu akhir-akhir ini tidak bermain denganku lagi. Ternyata dia sudah punya kelinci lain. Kakak King Yuan. Kakak King Yuan, aku kangen sekali padamu. Ah, hehe, sudahlah. Kakak Ping An, kamu ini. Kelinci ini diberikan oleh kakak pangeran pertama untuk kakakku. Oh, jadi ini untuk Lin Zhan Yuan, ya. Sepertinya dia sudah berhasil dibujuk. Selanjutnya. Kakak King Yuan, akhir-akhir ini kamu tidak pernah menemuiku, ya. Akhir-akhir ini pelajaranku sangat padat. Setiap hari aku belajar di Akademi Kerajaan. Adik Xiaolu, kamu tidak marah padaku, kan? Akademi Kerajaan itu apa? Itu adalah tempat para pangeran dan bangsawan belajar. Mengerti, tempat berkumpulnya para NPC penting, kan? Kalau begitu, apa aku juga boleh ke sana? Untuk masuk ke Akademi Kerajaan, harus ada titah dari ayahanda kaisar. Seorang putri yang tidak disayangi sepertimu, adik Xiaolu, tidak punya hak untuk itu. Apa bagusnya tempat jelek itu, bikin kesal saja. Sama sekali tidak seru. Kalau begitu, kakak King Yuan harus sering-sering datang menemuiku, ya. Xiaolu sangat kesepian. Adik Xiaolu sehari-hari hanya bisa tinggal di toko ini. Tidak bisa pergi kemana-mana. Pasti ingin sekali pergi keluar untuk melihat-lihat, kan? Adik Xiaolu, besok pagi aku akan menjemputmu. Kamu ikut aku ke Akademi Kekaisaran saja, ya. Apa aku boleh ikut? Tentu saja boleh. Asal tidak masuk ke dalam saja. Masa kamu tidak boleh jalan-jalan di luar? Hehe. Terima kasih, kakak King Yuan. Selain 3 aula besar itu yang tidak boleh dimasuki,
Tempat lain boleh kamu kunjungi sesukamu. Jaga putri kelima baik-baik. Kalau sampai ada masalah, kamu yang akan kucari, ya. Tenang saja, Yang Mulia. Adik Xiaolu, kalau begitu aku pergi ke kelas dulu, ya. Selamat jalan, Kakak Ping An. Apa kamu tahu tempat seru di sini? Ayo ajak aku jalan-jalan. Baik, Yang Mulia Putri. Tidak jauh di depan sana, ada sebuah taman bebatuan untuk dilihat-lihat. Pemandangannya tenang dan indah. Layak untuk dikunjungi. Aduh, Tuan Muda, saya mohon Anda jalan lebih cepat. Kita sudah terlambat. Anda lihat jam segini. Mana ada orang yang masih keluyuran di luar seperti Anda? Haha, itu bukan orang biasa. Aku suka orang yang tidak taat aturan, sama sepertiku. Aro, ayo. Kita samperin dia dan berteman. Hamba memberi hormat pada Yang Mulia Pangeran. Bukankah kamu orangnya Pangeran keempat? Siapa anak kecil ini? Kenapa jam pelajaran begini masih keluyuran di luar? Menjawab pertanyaan Pangeran. Beliau adalah putri kelima, dan belum masuk ke Akademi Kekaisaran. Pangeran keempat sedang ada di kelas. Beliau meminta hamba untuk menemani putri jalan-jalan. Ah, putri kelima. Kenapa aku belum pernah bertemu dengannya? Bocah ini tingginya hanya sebatas kakiku. Capek sekali bicara sambil berdiri dengannya. Halo, Tuan Putri Kecil. Namaku Si Xingjiang. Bagaimana kalau kita berteman? Marga Si. Sepertinya. Dia adalah satu-satunya putra dari Jenderal Besar Zhenbei dari dinasti Dalin. Dan bibinya, Selir Mulyasi, kudengar sangat angkuh dan penyendiri. Dia tidak terlalu suka bergaul dengan orang lain. Selain itu, dia tidak punya anak. Kecuali Lindi. Dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dengan penampilan sejelek ini, tak akan ada kesempatan untuk mendekatinya. Kalau saja aku bisa menaklukkannya. Itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. NPC baru yang berhubungan dengannya ini harus kudapatkan. Hahaha, hei. Bocah cilik, kenapa kamu melamun? Cepat katakan padaku, dong. Siapa namamu? NPC ini benar-benar yang paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untuk menghadapi orang seperti ini, harus dilawan dengan cara sebaliknya. Ah, kamu mengacak-acak kuncir rambutku. Hahaha, memangnya kenapa? Gigit saja aku kalau bisa, HMPH. Bocah cilik, ayo kita berteman. Aku tidak mau berteman dengan orang jahat, memangnya aku kelihatan seperti orang jahat. Aku ini orang terbaik di seluruh dunia, tahu. Kalau tidak mau berteman denganku, itu kerugianmu. Oh, tidak mau, ya. Sibuk sekali, ya. Hari ini, kamu mau tidak mau harus berteman denganku. Tidak mau pun harus mau. Nah, sekarang kita sudah berjabat tangan, takdir kita sudah saling terikat. Di kemudian hari, kalau aku dalam kesulitan, kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk menolongku. Paham? Siapa juga yang percaya omong kosongmu? Hahaha, bocah cilik ini sok galak tapi imut juga, ya. Sutradara, sudah waktunya kita pergi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau sampai tabib melapor kepada jenderal, kamu akan dihukum lagi. Telat ya, anak kecil. Sampai jumpa lagi ya. Putri Wu, singa kecil dari kediaman Markis Zhenbei ini, sudah lama dijuluki si iblis cilik. Selain ke akademi, dia jarang datang ke istana. Kamu tidak perlu khawatir. Aku mengerti. NPC baru ini jarang sekali datang ke istana. Kalau begitu, aku harus cari cara lain untuk menaklukkannya. Di sini membosankan sekali. Pelajaran pagi ini seharusnya sudah selesai. Ayo kita jemput kakak keempat. Baiklah. Xiao Huoyan sudah menyiapkan kereta. Putri kelima sudah menunggu lama tapi tidak melihat Yang Mulia. Kau tunggu di sini sebentar. Aku masuk ke dalam untuk mencarinya. Baiklah. Song Jinlan, tunggu aku.
Artikel yang memenangkan penghargaan Taifu itu. Kakak putri ketigaku ini mengganggu pemuda tampan lagi. Tadi di dalam ruang belajar. Aku sudah menjelaskannya padamu sekali. Aku tidak mengerti. Kau harus jelaskan sekali lagi, HMPH. Lin Feilu, dasar jalang kecil, kenapa kau bisa ada di sini? Orang sepertimu yang tidak berpendidikan dan buta huruf. Berpengetahuan dangkal. Orang buta huruf yang sudah dengar 2 kali saja tidak paham bisa datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Jalang kecil ini. Sejak kapan mulutnya jadi setajam ini? Kau cari mati, ya? Putri ketiga. Kau datang di saat yang tepat. Soal menjebak orang, aku ini ahlinya. Tadi kau hebat sekali, kan, saat memakiku. Rasakan ini. Hentikan. Apa yang sedang kalian lakukan? Xiao Meng. Xiao Lu, bagaimana keadaanmu? Kakak King Yuan. Aku tidak apa-apa. Kang An, jaga Putri Wu baik-baik. Baik, Nona Xiao Lu. Ku hajar kau. Hentikan semuanya. Apa yang mau kalian lakukan? Apa kalian masih ingat identitas kalian? Xiao Lu, aku akan menghajarnya. Dia menghinaku, dia pantas mendapatkannya, diam semuanya. Sakit. Tidak sakit. Putri ketiga, Mo Wuk Gongji. Mengganggu Akademi Kekaisaran. Dikurung selama setengah bulan untuk merenungkan kesalahan. Dia yang lebih dulu menghinaku. Kalaupun aku dihukum, dia juga harus dihukum karena bicara omong kosong. Xiao Lu tidak akan pernah menghina orang lain. Kau sudah terbiasa sombong, sekarang kau juga belajar memfitnah. Terlalu lambat, Su Jinlan juga sudah mendengarnya. Maaf, putri ketiga, hamba tidak mendengar apa-apa. Sekarang, apa kau masih bisa mengelak? Apa yang kalian tunggu? Cepat bawa putri kalian kembali untuk merenung. Baik. Masuk kau. Dasar pembohong kecil. Kembalilah ke istana. Panggil tabib istana untuk memeriksanya. Hukuman kurungan itu terlalu ringan untuknya. Ini semua salahku karena tidak memperhatikan pelajaran. Aku disuruh tinggal oleh guru besar untuk pelajaran tambahan. Kalau saja aku keluar lebih awal, Xiao Lu tidak akan bertemu dengannya. Tidak apa-apa, kakak-kakak. Kata Dahuang, untung saja tadi kakak Song Jin datang membantu. Aku ingin menemuinya untuk berterima kasih. Sepertinya dia orang yang tampan dan baik hati. Kakak pahlawan tanpa nama yang berbuat baik tanpa pamrih. Dia sudah pergi. Kalau begitu, lain kali saja aku berterima kasih. Kakak pertama. Kakak Ping An. Ayo kita pergi. Baik. Yang mulia, Selir Mulia menyuruh hamba untuk menjemput Anda kembali. Apakah Selir Meng mengatakan ada urusan apa mencariku? Selir Mulia hanya berkata ada hal penting yang ingin disampaikan kepada Anda. Baik, ayo pergi. Kata Dahuang. Kudengar hari ini kau menghukum gadis bernama Lingxi itu. Itu hanya teguran, Ibunda, bukan hukuman. Anakku, untuk apa Ibunda menghukummu? Bagus sekali. Kau adalah putra sulung yang mulia. Memang seharusnya begitu. Orang-orang di istana ini harus takut padamu, menghormatimu dan segan padamu. Hanya dengan begitu mereka akan melihatmu sebagai ancaman. Ananda mengerti, Ibunda. Tinggar selama ini terlalu lemah. Ibunda sudah mencoba segala cara untuk mendidiknya. Hari ini, akhirnya dia menunjukkan ketegasannya. Jika dia bisa terus seperti ini, kelak saat berhadapan dengan putra mahkota, dia bisa bersaing dengannya.
bukan hal yang mustahil. Luer. Sayang, tadi waktu makan siang, Bunda lihat kau tidak makan banyak. Ayo, coba kue baru buatan Bunda. Wah, enak sekali. Luer, Bunda sudah dengar tentang kejadian di upacara Akademi Kerajaan hari ini. Apa kau terluka? Tidak, aku hanya pura-pura saja. Baguslah, untuk menghadapi orang seperti itu. Memang harus begitu. Sepertinya bundaku ini benar-benar sudah berubah. Bunda, aku ingin membawa kue ini untuk diberikan pada seseorang. Luer mau memberikannya pada siapa? Seseorang yang pernah menolongku. Baik, nanti Bunda suruh orang untuk membungkuskannya untukmu. HMPH, baik. Kakak tampan itu tinggal di tempat yang kumuh begini, ya. Pasti dia jarang makan makanan yang enak. Pas sekali, aku bawakan kue ini untuk dia coba. Bilang saja ini sebagai ucapan terima kasih. Jadi dia bisa menerimanya tanpa merasa tidak enak. Oh, Anda ini. Putri Wu. Di mana Yang Mulia? Yang Mulia sedang membaca di dalam. Putri Wu, silakan ikut dengan saya. Pagi-pagi begini sudah mulai membaca. Kakak tampan ini rajin sekali, ya. Saat orang bijak muncul, itu demi rakyat. Wah. Seperti sebuah lukisan, ya. Yang Mulia, oh, Tuan Putri Wu datang. Tuan Putri Wu, kenapa kau kemari? Anda baru saja membuat kue. Aku membawakan beberapa untuk kau cicipi. Kalau Tuan Putri tidak keberatan, duduk dan makan bersama saja. Baiklah. Tiandong, pergi buka semua pintu dan jendela. Biar udaranya berganti. Selain itu, isi lagi satu penghangat tangan. Ingat, suhunya harus pas. Baik, Yang Mulia, penghangatnya masih panas. Yang Mulia, cepat cicipi. Baik. Sangat enak. Terima kasih banyak, Tuan Putri Wu. Padahal situasinya sendiri sudah begitu sulit. Kenapa masih mau menyinggung Lingxi demi menolongku? Yang Mulia, kenapa kemarin menolongku? Tuan Putri cerdas dan manis. Dalam situasi seperti kemarin, siapapun pasti akan menolongnya. Ya Tuhan, lihatlah si malang yang baik hati dan tampan ini. Yang Mulia, penghangatnya sudah siap. Tuan Putri, peganglah. Suhunya pas. Terima kasih. Kakak ini perhatian sekali, ya. Ah. Luka-luka di tangannya ini. Radang dingin. Tangannya ini jelas bukan tangan orang yang hidup dimanja. Luka-luka kecil karena kedinginan ini kelihatannya sakit sekali. Tapi menilik sifatnya. Dia pasti hanya akan menahannya sendirian dalam diam. Kak Zhang, begitulah kejadiannya. Dia benar-benar memakimu. Katanya kau itu tidak berpendidikan. Buta huruf. Dan ilmunya dangkal. Benar, dia memakiku seperti itu. Tidak mungkin, kan? Si Wu kecil bahkan tidak pernah pergi ke Akademi Agung. Dia tidak pernah belajar dan juga tidak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin dia bisa memaki dengan peribahasa seperti itu? Lagi pula, kulihat dia sehari-harinya. Padahal kelihatannya kamu bukan orang yang pandai bicara. Kapan aku pernah membohongi Kak Zhang? Apa Kak Zhang tidak percaya padaku? Bukannya tidak percaya. Hanya saja, perbuatannya itu kan bukan masalah besar. Bukankah dia hanya mengatakan yang sebenarnya? Dan lagi pula. Bukankah kamu juga memanggilnya wanita jalang? Tapi kan biasanya kita memang memanggilnya begitu. Sudah, kamu kembalilah. Kakak tertua menghukummu kurungan selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, jangan datang menemuiku lagi.
Mengenai masalah putri ketiga, Tuan Putri tidak perlu khawatir. Aku membuat posisinya jadi sangat berbahaya. Tapi dia malah berbalik menghiburku. Malaikat kecil baik hati macam apa ini? Tertulis bahwa orang itu berhati picik. Setelah hukumannya selesai, dia pasti akan kembali mencari masalah dengannya. Masalah suara asli anak itu saja belum kuperhitungkan dengannya. Sudah waktunya untuk menyingkirkannya selamanya. Aku punya rencanaku sendiri. Hari sudah dingin, Tuan Putri sebaiknya lekas kembali. Terima kasih atas kuenya. Tidak perlu berterima kasih. Aku baru saja sembuh dari flu. Kalau aku terlalu lama di sini dan masuk angin, nanti malah akan merepotkannya. Kalau begitu, aku akan bawa penghangat tangannya. Angin di jalan nanti kencang. Ini kubawa, ya. Lalu kamu sendiri pakai apa, melihat kondisinya? Mungkin ini satu-satunya sumber penghasilannya. Aku tidak takut lagi. Baiklah. Aku tergoda lagi. Hati-hati di jalan, Putri Wu. Ada terlalu banyak luka kecil karena kedinginan di tangannya. Kalau dibiarkan, lukanya akan semakin parah. Aku harus mencari cara. Hah, akhirnya dia pergi juga. Kalian sedang membicarakan apa? Menghadapi putri ketiga saja sudah cukup merepotkan. Sekarang, datang lagi putri kelima. Yang mulia, mengapa kemarin Anda menolong putri kelima? Menyinggung putri ketiga bukanlah masalah sepele. Lindsay tidak akan bisa bertahan lama. Dia bukan tandingan putri kelima ini. Tuan Putri, untuk apa memungut bunga prem putih ini? Kalau tidak segera kembali, Permaisuri akan cemas. Untuk saat ini, rahasia. Isi penuh kantong kecil ini, lalu kita kembali. Kau percaya tidak, kusuruh orang memukulmu. Tidak, aku takut sekali, sampai-sampai tidak bisa tidur. Si Xingjiang, jangan keterlaluan. Qi Xingjiang, singa jantan yang menggangguku. Sayang sekali jika tidak mendekatinya setelah pertemuan tak terduga ini. Tuan Putri, tunggu hamba. Wah, kenapa diam saja? Apa kau sudah kehabisan kata-kata? Haha. Bukankah ini si kecil yang kutemui di akademi tempo hari? Si kecil, kita bertemu lagi, ya. Jangan ganggu pamanku. Wah, galak sekali, ya, hahaha. Kakak Putri Sulung. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar di Taman Prem Putih kalau kakak Putri Sulung diganggu orang. Aku datang untuk membantumu. Ternyata dia datang untuk membantuku. Nada bicaraku tadi. HMPH, tidak akan kubiarkan kau menindas kakak Putri Sulungku. Bicara padaku, HMPH. Siapa suruh kakak Putri Sulungmu itu sifatnya jelek sekali? Aku duduk baik-baik di sini, tidak menghalangi jalannya. Dia malah menyuruhku menyingkir. Menurutmu, bukankah dia pantas diganggu? Kakak Putri Sulungku adalah gadis tercantik di seluruh dunia. Meskipun sifat seorang gadis kurang baik, itu bisa dimaafkan. Apa yang dikatakan si kecil ini? Putri kelima jatuh. Ya, tidak sampai segitunya juga, sih. Benar saja. Sejak dulu, tidak ada yang bisa menahan pujian selangit. Meskipun baru bertemu sekali, cukup dengan satu pujian selangit yang tak terduga. Sudah bisa membuatnya punya kesan baik padaku. Kak Dangdang adalah yang tercantik di seluruh dunia. HMPH, omongan Xin Xinjiang itu memang omong kosong. Xiao Wu yang benar. Xiao Wu, ayo kita pergi. Tidak perlu berurusan dengan orang seperti dia. Baiklah. Kamu bilang dia gadis tercantik di seluruh dunia. Jangan bercanda. Menurutku, kamu jauh lebih cantik darinya. Aduh, gadis seusia ini. Paling tidak suka kalau dibandingkan. Cara Xin Xinjiang mengadu domba benar-benar lihai.
Masih muda begitu, kok bisa buta, ya? Ahahaha. Xiao Wu, ikut aku kembali ke istana Yaohua. Departemen dalam tadi pagi mengirim beberapa buah-buahan yang ditanam di musim dingin. Aku akan mengajakmu mencicipinya. Boleh. Tuan Putri Sulung adalah pendukung terbesar Lingxi. Kalau bisa menaklukkan hati Tuan Putri Sulung sepenuhnya, masih perlu takut tidak bisa membereskan Lingxi. Hah, dasar bocah kecil yang cerewet ini. Lain kali bertemu, lihat saja, akan kucabut kuncir kecilmu itu. Kamu suka pot bunga itu? Kalau suka, nanti bawa pulang 2 pot. Penghangat tangan baru dari departemen dalam itu, kamu ambil saja untuk dipakai. Yang lama buang saja. Oh, beberapa potong baju musim dingin baruku ini kamu ambil juga. Jubah bulu rubah salju yang diberikan pamanku juga untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak bisa menerima semua ini. Aku juga tidak memerlukannya. Apa maksudmu tidak perlu? Kamu itu putri kelima yang terhormat. Sudah sepantasnya kamu memakai dan menggunakan yang terbaik. Pokoknya, semua ini milikmu. Lain kali kalau kamu butuh sesuatu, langsung bilang saja padaku. Selama ada aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Terima kasih, kakak putri. Cincin 9 rangkai. Kudengar Tuan Putri Sulung sejak kecil suka memainkan mainan kecil seperti ini. Kakak putri, apakah ini cincin 9 rangkai? Kamu bisa memainkannya. Hanya bisa sedikit. Mungkin dengan topik yang sama, hubungan kami bisa lebih dekat. Dan selangkah lebih maju menjadi saudari yang akrab. Kalau begitu, kita bisa memainkannya bersama. Baiklah, puzzle cincin 9 ini agak rumit. Aku sudah mencoba memecahkannya berbulan-bulan tapi tidak berhasil. Tapi aku juga tidak begitu bisa. Mari kita coba pecahkan bersama. Kalau mau mendekati Lin Nianzi, terlihat lebih pintar darinya jelas bukan langkah yang bijak. Dengan membantunya sedikit, justru akan membuatnya berpikir kalau aku ini cukup cerdas. Tapi masih sedikit di bawahnya. Baiklah, ayo kita coba. Wang Zhangji, puzzle ini. Coba kita balik caranya. Benar-benar terpecahkan satu. Posisi batang ini aneh sekali, ya. Aku tahu, bagian ini letakkan di belakang. Lihat kan, aku tidak salah, kan? Wah, Wang Zhangji hebat sekali ya. Semuanya berhasil terpecahkan. Wang Zhangji benar-benar hebat. Haha. Dulu aku termakan hasutan Lisi dan membencinya. Sekarang setelah berinteraksi dengannya, aku baru sadar. Kata-katanya sama sekali tidak bisa dipercaya. Sepertinya lain kali aku harus menjauh dari Lisi. Selir Hui, Anda sudah kembali. Hamba hanya menyuruh Yaner untuk membangunkan Anda di luar. Gadis kecil. Pelayan datang melapor. Melaporkan bahwa dia membawa orang itu ke dalam istana. Kalau sampai terjadi sesuatu, jika Yang Mulia sampai tahu, aku tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab, Yaner. Kamu. Mungkinkah? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Xiao Wu memberi hormat pada Selir Hui. Apa yang Putri Wu lakukan di sini? Jika tidak ada urusan, kembalilah. Aduh, baru bertemu sudah mau mengusirku. Sepertinya dia datang dengan niat buruk. Tidak. Xiao Wu, sebaiknya kamu kembali dulu. Selir Hui ini dari awal sudah menunjukkan wajah masam padaku. Sepertinya dia sangat berprasangka buruk terhadapku. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Lebih baik cari kesempatan lain untuk mengujinya nanti. Sudah kubilang, beri dia pelajaran di luar saja. Kenapa kau malah membawanya masuk ke istana? Jangan terlalu sering berurusan dengannya. Apa kau tidak tahu Lingxi? Gadis itu dihukum oleh pangeran pertama gara-gara dia. Itu karena Lingxi sendiri yang bodoh. Pokoknya, aku sudah memutuskan untuk tidak terlalu dekat lagi dengan Lingxi. Kenapa? Bukankah kalian bersahabat sejak kecil? Dekat si merah, ikut memerah. Dekat si hitam, ikut menghitam.
Aku khawatir. Kebodohan Lindsay akan menular ke kepalaku yang pintar ini. Nier dan Lindsay selama ini selalu akrab. Tapi kenapa begitu Lin Feilu datang? Nier langsung ingin menjaga jarak dari Lindsay. Tidak kusangka, di usianya yang masih sangat muda, dia sudah punya cara licik seperti ini. Kedepannya, aku tidak boleh lengah. Tuan Putri, penghangat tangan ini sungguh indah. Nanti setelah kembali ke istana, hamba akan buatkan kantong penghangat untukmu. Kalau dimasukkan ke dalamnya pasti lebih hangat. Baiklah. Siapa yang berani lanjang? Berani-beraninya mencoba membunuh seorang putri di dalam istana. Ah, cuma kerikil. Hei, bocah, tadi kau galak sekali, kan? Takut tidak dengan ketapel ini? Bocah nakal ini ternyata cukup sabar juga. Dia benar-benar menunggu di sini selama ini. Yang mulia, aku tidak takut padamu. Kau suruh aku turun, kalau punya nyali, kau yang naik. Hanya monyet yang memanjat pohon. Memalukan. Siapa bilang aku ke sini dengan memanjat? Aku terbang ke sini. Aku sama sekali tidak percaya. Kecuali kau terbang dan menunjukkannya padaku. Kalau begitu, lihat aku terbang. Ah. Ah. Bagaimana kau bisa turun? Untuk menghadapi orang semacam ini, memang harus pakai jurus panggilan ayam. Sekali pakai, langsung dapat tangkapan yang setimpal. Hah, iya juga. Kok aku bisa sampai di sini? Ternyata aku dikerjai oleh si kecil ini. Hehehe, si kecil. Jangan sentuh kuncirku. Habisnya kuncir rambutmu lucu sekali. Tetap saja kamu tidak boleh menyentuhnya. Iya, aku tidak akan menyentuhnya. Apa isi di dalam sini, wangi sekali. Kantung bunga plum putih ini, diisi sedikit saja sudah cukup. Untuk apa diisi sebanyak ini? Tidak indah dan juga merepotkan. HMPH, tidak akan kuberitahu. Tidak kusangka anak laki-laki ini kelihatannya begitu cuek dan bebas. Tapi pikirannya ternyata sangat teliti. Tidak mau memberitahuku. Kalau tidak mau bilang, tidak akan kukembalikan, cepat kembalikan padaku. Tidak akan. Kamu mau bilang atau tidak? Bukankah sebelumnya kamu bilang kita ini teman? Mana ada teman yang mengganggu temannya sendiri? Oh, sekarang baru ingat kalau kita teman, ya. Tadi waktu kamu membantu kakak Huangmu menindasku. Kenapa aku tidak mendengarmu bilang kita teman? Hah? Kan tadi aku lupa. Menggemaskan sekali. Hei, si kecil. Siapa namamu? Waktu itu kamu tidak memberitahuku. Dasar aneh, kamu sudah tahu aku ini Putri Wu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu namaku? Aku tidak pernah menanyakannya pada orang lain. Aku ingin mendengarnya. Langsung darimu sendiri. HMPH, namaku Xiao Lu. Xiao Lu. Xiao Lu. Nama yang manis sekali. Aku harus pergi sekarang. Ketapel ini untukmu, sebagai hadiah perkenalan kita. Memberi ketapel sebagai hadiah perkenalan, benar-benar cowok yang kaku. Ah. Terima kasih, aku sudah memberimu hadiah perkenalan. Apa yang akan kamu berikan sebagai balasannya? Aku akan beri. Aduh, nanti juga kamu akan tahu. Sudah, cepat pergi sana. Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya, anak kecil. Putri, Anda hebat sekali. Beginilah Tuan Putri. Tidak ada orang yang tidak bisa aku taklukkan. Spesialis menaklukkan pemuda keras kepala. Akhir tahun semakin dekat. Lihat, cuacanya semakin dingin. Arang perak dan penghangat tangan ini. Pastikan sampai ke tangannya, ya. Baik. Yang mulia, berkat putri kelima. Kita di pavilion Cuiru ini. Akhirnya bisa melewati musim dingin yang hangat.
Tangan Song Jinlan terluka karena radang dingin. Sepertinya, membuatkan krim tangan bunga plum putih untuknya adalah ide yang bagus. Cuacanya dingin sekali. Kenapa putri kelima datang kemari? Aku datang untuk mengantarkan sesuatu. Ini krim tangan buatanku. Pakailah, Yang Mulia. Wah, ini buatan Tuan Putri. Benar, terakhir kali aku melihat luka radang dingin di tangan Yang Mulia. Jadi, aku membuat krim tangan ini. Seperti ini. Ah, oleskan secara merata saja. Tekstur krim tangan ini lembut dan melembabkan. Bisa melindungi telapak tangan. Yang Mulia harus ingat untuk mengoleskannya secara teratur. Karena barangnya sudah kuberikan, aku pergi dulu. Terima kasih banyak, putri kelima. Ah. Wah, salju turun. Yang Mulia, ini salju pertama tahun ini. Katanya, jika membuat permohonan di hari pertama salju turun, permohonan itu akan terkabul. Aku. Apakah Yang Mulia punya permohonan? Cepatlah buat permohonan selagi saljunya turun. Permohonanku tidak perlu bergantung pada langit. Tak kusangka, ternyata pemuda ini orang yang pragmatis. Yang Mulia, selagi saljunya belum lebat, aku pamit dulu. Ah, kebetulan urusan krim tangan sudah selesai. Lebih baik aku pergi ke tempat Lin Yanzi untuk mencari perhatiannya. Sekalian mencari tahu tentang selir Hui. Apakah Putri Sulung ada? Putri Wu, silakan ikut dengan hamba. Kenapa dia menghadap Yang Mulia selir Hui? Untuk apa kamu mencari Putri Sulung? Xiao Wu membuat beberapa barang dan ingin memberikannya kepada Kakanda Putri Sulung. HMPH, kamu ternyata perhatian juga. Putri Sulung sedang tidur siang. Karena kamu begitu perhatian, tunggu saja di sini sampai dia bangun, lalu berikan langsung kepadanya. Ayo kembali ke kamar, aku sudah lelah. Baik, Yang Mulia. Selir Hui ini sepertinya tidak mudah dihadapi. Sebelumnya aku dengar dari Dayang Istana, kalau selir Hui dan selir Xian bermusuhan. Itu karena anak pertama yang dikandungnya keguguran akibat perbuatan selir Xian. Dendam yang begitu mendalam ini tidak akan bisa dilepaskan seumur hidup. Aku lebih dulu berpihak pada selir Xian. Sepertinya, tingkat kesulitan untuk menaklukkan selir Hui agak tinggi. Sudahlah, lupakan saja. Ada Putri Sulung saja sudah cukup. Tapi, selir Hui ini tahu jelas kalau Lin Yanzi punya hubungan baik denganku. Tapi dia masih menyuruhku menunggu. Bukankah ini sama saja dengan sengaja merusak hubungan antara dia dan putrinya? Apa dia sedang memberiku kesempatan emas? Kalau begitu, aku akan mengikuti kemauannya dan berakting menjadi Xiao Wu yang malang di hadapan Lin Yanzi. Ah. Xiao Wu. Xiao Wu. Kakanda Putri Sulung. Pertunjukan si kecil yang malang dimulai. Xiao Wu, apa kamu bodoh? Ibuku menyuruhmu berdiri di sana dan kamu benar-benar hanya berdiri. Kenapa kamu tidak pergi saja? Kalau aku sedang tidur, kamu bisa datang lagi lain kali. Atau suruh Dayang di sampingmu untuk menyampaikan pesan. Cuaca sedingin ini. Apa kamu tidak takut mati kedinginan? Minumlah sesuatu yang hangat. Minumnya pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Satu lagi, kamu pergi buatkan teko teh panas. Cepatlah, ini untuk Tuan Putri. Kakak Wang. Ini untukmu. Apa ini? Krim wangi. Wah, wangi sekali. Ini krim tangan. Oleskan di tangan untuk melindungi kulit tanganmu. Ini aku buat sendiri. Oh, krim ini sangat wangi dan lembut. Setelah dioleskan, tanganku benar-benar jadi jauh lebih halus. Kamu kedinginan di luar begitu lama.
Hanya untuk mengantarkan ini untukku. Iya, lain kali suruh dayangmu saja yang mengantarkannya. Tidak perlu kamu repot-repot datang sendiri. Tapi, aku juga ingin bertemu kakak putri. Kamu. Karena kamu sudah ingin datang. Datang saja. Hanya saja, jangan sampai seperti kali ini lagi. Menunggu di luar seperti orang bodoh, ya. Barangnya sudah diantar, sekarang pulanglah. Nanti kalau saljunya makin lebat, akan sulit untuk berjalan. Putri Wu, silakan ikuti hamba. Kakak Wang, kalau begitu lain kali aku akan menemuimu lagi, ya. Berkat kejadian pengantaran krim tangan ini, hubungan persaudaraanku dengan Tuan Putri Sulung menjadi semakin erat. Nantinya, jika Selir Hui ingin berniat buruk padaku, Tuan Putri Sulung sepertinya tidak akan tinggal diam. Yaner, ibunda. Apa yang ada di tanganmu itu? Bukan apa-apa. Pasti si jalang cilik itu yang memberimu sesuatu, kan? Ibunda. Bagaimanapun juga, Xiao Wu adalah seorang putri. Dia adalah putri ayahanda kaisar. Jika orang lain mendengar ibunda berkata seperti itu tentangnya, itu bisa menjadi bahan gunjingan. HMPH, demi si jalang cilik itu. Kamu tega menyalahkan ibundamu sendiri. Aku mengkhawatirkan ibunda. Xiao Wu masih kecil. Dia tidak ada hubungannya dengan semua intrik dan dendam di istana ini. Kuharap ibunda Selir tidak mempersulitnya lagi di masa depan. Nierni. Aku pergi dulu. Pikirkanlah baik-baik. Aduh, berat sekali bebanku. Gara-gara si Jalang Lu itu. Dia bisa diundang ke perjamuan tahun babi. Sedangkan kita tidak bisa. Kau masih bisa menangis. Ini semua karena kau, anak tidak berguna. Membuat pangeran pertama murka. Menyinggung Selir Agung Ruan. Ayahanda kaisarmu juga tidak mau menemuiku karena masalah roh jahat itu. Masih mau ikut perjamuan akhir tahun apa? Lalu bagaimana? Jangan menangis lagi. Semua ini gara-gara dua jalang dari istana Mingyu itu. Ibu pasti akan menuntut keadilan untukmu. Mereka tidak akan bisa bersenang-senang lebih lama. Xiao Lan. Jalang itu hanya karena berhasil menjilat Selir Xian. Sudah berani bersikap sombong begitu. Nanti kalau dia sudah masuk ke istana, bukankah dia akan seenaknya menginjak-injak kepalaku? Ibunda Selir, apakah engkau sudah punya cara? Bukankah mereka akan pergi ke perjamuan akhir tahun? Kalau begitu, aku akan memberinya sebuah hadiah besar. Membuat mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Hei, Tuan Si. Paman Ji, kau sudah kembali. Gong Zhaoyang. Begitu Paman Ji kembali, dia langsung pergi menguping untukku. Dasar anak ini. Tuan Ji mendengar sesuatu dari istana Zhaoyang. Mungkinkah putri ketiga berencana untuk mencelakai Yang Mulia? Aduh. Putri ketiga Linsi itu selalu saja mencari masalah dengan Yang Mulia. Untung saja Tuan Ji diam-diam mengawasi mereka. Itulah kenapa Yang Mulia bisa lolos dari bahaya beberapa kali. Bukan urusanmu. Istana Mingyu. Mereka akan berbuat jahat pada putri kelima. Tuan Ji, kau tidak tahu. Setelah kau pergi, 2 bulan ini, ada seorang putri lagi yang naksir Yang Mulia. Putri kelima. Putri kelima ini berbeda dengan putri ketiga. Orangnya baik sekali. Tuan Qi. Lihat, arang perak yang dibakar di ruangan ini adalah kirimannya. Dia juga mengirimkan kue dan krim tangan untuk Yang Mulia. Tian Dong. Kudengar. Apa rencana pihak istana Zhaoyang? Di perjamuan akhir tahun beberapa hari lagi, Jingpin berencana memanfaatkan keramaian. Menggunakan orang yang telah diaturnya sebelumnya. Mereka berencana. Begitulah. Keterlaluan sekali. Kau mau menolongnya?
Ini tidak seperti dirimu. Paman Ji, menurutmu ruangan ini hangat? Aku juga merasa hangat. Jadi, siapa? Sudah semalam ini. Apa ini ulah jahat seseorang? Atau, batu. Di perjamuan akhir tahun, Jingpin ingin mencelakai Selir Lan. Berhati-hatilah dalam segala hal. Bersiaplah dari sekarang. HMPH, si Jingpin ini benar-benar tidak kapok. Beraninya dia masih menggangguku. Kalau begitu, akan kurus dia di perjamuan akhir tahun nanti. Kubereskan dia untuk selamanya. Hei. Bisa dengar, terima kasih. Hahaha. Hah, bagaimana bisa kaisar punya wanita sebanyak ini? Ini baru yang menjadi kesayangannya saja. Apa dia sempat meniduri semuanya? Luer, minumlah teh ini agar tidak enek. Terima kasih, Ibunda Selir. Ah. Gelas ini untukmu, ya. Jalang kecil ini berani sekali menantangku. Tenanglah. Ibu sudah mengatur semuanya. Kita tinggal menunggu dan menonton pertunjukannya saja. Yang Mulia Kaisar akhir-akhir ini sibuk dengan berbagai urusan. Beliau sudah pergi lebih dulu untuk menangani urusan penting. Saudari-saudariku, bagaimana jika kalian ikut denganku untuk menuliskan harapan? Menikmati kembang api di tengah pemandangan salju akan menjadi sebuah kisah yang indah. Itu Yang Mulia Permaisuri. Xiao Lu. Kak Ping An, ayo kita pergi melihat kembang api bersama. Tentu saja. Kalau begitu, ayo kita cepat ke sana. Xiao Lu, apa kamu sudah kenyang? Aku masih membawa 2 potong kue untuk nanti. Selir Lan. Salam, Selir Lan. Selir Lan, apakah Anda mengenali hamba? Hah? Maaf, Anda ini siapa ya? Hamba tadinya adalah pelayan Nyonya Xiao. Kemudian oleh Nyonya Xiao, hamba dihadiahkan kepada putri dari keluarga Tuan Xie. Xie Min. Kemudian, Nona Xie masuk ke istana dan diberi gelar Sunu. Hamba pun ikut dengannya masuk ke istana. Wah, rumit sekali hubungannya. Kamu mencariku, ada urusan apa? Ini dari Nyonya Xiao. Beliau mengirim seseorang untuk menemuimu. Nyonya Sunu mengutus hamba untuk mengundang Anda ke sana untuk berbincang. Maksudmu? Ibu tiba-tiba datang menemuiku. Benar, Selir Lan. Mari segera ikut dengan hamba. Sejak aku melahirkan Yuaner dan tidak lagi disukai, Xiao Qiang pun memutuskan hubungan denganku. Aku dan ibuku juga sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekarang, ibu malah mengirim orang untuk membawakanku pesan. Luer, kamu pergi lihat kembang api dengan pangeran keempat dulu, ya. Aku akan pergi menemui ibuku. Baiklah. Xiao Lu, ayo kita juga bergegas ke sana. Kalau tidak, nanti kita tidak akan dapat tempat yang bagus untuk melihat kembang api. Heem. Hahaha, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. HMPH, hari ini, jangan sampai kau mengecewakanku. Kakak, cepat lihat lampion ini. Haha, bagus sekali, indah sekali ya. Kak Ping An, ayo kita main permainan injak bayangan. Siapa yang lebih dulu menginjak bayangan lawannya, dialah pemenangnya. Kamu boleh meminta hadiah darinya. Baiklah, bersiap. Kau datang di saat yang tepat. Mulai. Kakak Ping An, ayo kejar aku. Haha, adik Xiao Lu, tunggu aku. Di sini, di sini. Adik Xiao Lu, kena kau. Apa yang terjadi? Membawa teh saja tidak becus. Ampun, Yang Mulia, ampun, Yang Mulia. Yuaner, kemari. Kenapa kau berlarian sembarangan? Oh. Pertunjukan kembang api masih akan dimulai sebentar lagi. Jingping,
sebaiknya kau pergi ganti pakaianmu dulu. Berhati-hatilah saat berganti pakaian. Baik. Silakan ikuti hamba lewat sini. Kuharap nanti aku masih sempat kembali. Aku tidak mau ketinggalan pertunjukan yang bagus. Beres. Di depan sana adalah paviliun Tianxin. Dayang-dayangku. Malam ini, kalian harus menemaniku menikmati kembang api. Dari mana datangnya suara itu? Aku dengar suaranya datang dari dalam sini. Kalian berdua, pimpin jalan di depan. Masuk dan periksa. Itu, Yang Mulia Permaisuri. Salam, Yang Mulia Permaisuri. Seorang pria dan seorang wanita. Yang Mulia Permaisuri, tolong. Hamba tadi sedang melewati tempat ini. Lalu diculik oleh penjahat ini ke dalam semak-semak. Hamba hampir saja. Tadi, hamba jelas-jelas mengikuti Dayang untuk berganti pakaian. Kenapa tiba-tiba hamba tidak sadarkan diri? Saat sadar, hamba sudah terbaring di sini dengan pakaian berantakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Hamba mohon Yang Mulia Permaisuri membela hamba. Kenapa kau sendirian? Di mana Dayang yang melayanimu? Dia dipukul pingsan oleh penjahat ini. Jika orang ini memang melakukannya dengan sukarela, kenapa ekspresinya terlihat begitu menderita? Oh, iya benar. Lihat pakaiannya seperti seorang pengawal. Sepertinya dia bertugas di dalam istana. Hamba telah difitnah. Mohon Yang Mulia Permaisuri membela hamba. Mohon Yang Mulia Permaisuri membela hamba. Bahkan jika hari ini mereka percaya padaku, aku tidak akan punya tempat lagi di istana harem ini. Kaisar juga tidak akan mungkin berkenan padaku lagi. Kejam. Sungguh terlalu kejam. Pergi, bawa kemari Dayang yang pingsan itu. Rencana ini, tadinya aku siapkan untuk Xiao Lan. Aku menyuruh orang untuk memancingnya kemari. Tapi kenapa dia tidak kunjung muncul? Justru aku yang malah terjebak. Siapa? Siapa yang telah merusak rencanaku? Kau. Pasti itu kau. Dasar binatang, kau sengaja datang ke kehidupan ini untuk menjebakku. Mungkinkah? Tidak, tidak mungkin. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang masih ingusan. Bagaimana mungkin dia bisa merusak rencanaku? Lalu membalikkannya padaku. Kak Yuan. Tatapan selir Jing padaku sangat menakutkan. Aku takut. Xiaolu, jangan takut. Kakak ada di sini. Tak kusangka semua ini perbuatannya. Di usia semuda ini, hatinya sudah begitu licik. Ini bukan lagi anak kecil. Ini adalah jelmaan iblis. Yang Mulia Permaisuri, Dayang ini sudah siuman. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi barusan? Dan bagaimana kau bisa pingsan? Jawab dengan jujur. Hamba tadi sedang menemani selir Jing untuk berganti pakaian. Saat melewati tempat ini, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil selir dari semak-semak. Selir menyuruh hamba untuk menunggu di tempat. Jadi, hamba hanya berdiri menunggu. Tapi entah kenapa, hamba dipukul hingga pingsan. Apa yang dikatakannya ini? Tapi ini berbeda dengan yang dikatakan Jingping tadi. Kalau dilihat-lihat, Jingping sama sekali tidak diculik. Jelas-jelas dia pergi ke sana sendirian, kan? Dasar budak hina, omong kosong apa yang kau katakan? Rencanaku menjebak Siulan malah berbalik menghancurkanku. Bagaimana ini? Bagaimana aku harus menjelaskannya pada Yang Mulia Permaisuri? Kalian membohongiku, kalian semua menjebakku. Yang Mulia, ampuni hamba. Yang Mulia, ampuni nyawa hamba. Berteriak-teriak seperti ini, sungguh tidak pantas. Cepat pisahkan mereka. Kau, pengawal yang bertugas di mana? Apa hubunganmu dengan Jingping? Yang Mulia Permaisuri, hamba tidak mengenal Nona Jingping. Tadi itu, hamba hanya sedang kalut. Itulah sebabnya hamba lancang pada Yang Mulia. Dia bunuh diri.
Pengawal, cepat kemari. Bawa Jingping dan yang lainnya pergi. Bunuh diri. Kenapa? Kenapa harus sampai sejauh ini? Adik Xiao Lu. Ayo kita cepat pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Xiao Lu. Jangan dilihat lagi. Adik keempat, antarkan Xiao Lu kembali ke istana Mingyu. Aku belum bisa pergi dari sini untuk saat ini. Adik Xiao Lu, jangan takut. Aku akan mengantarmu pulang, ya. Adik Xiao Lu. Kalau begitu, aku pulang dulu. Luer, jangan-jangan. Luer, ayo kita masuk ke dalam. Jangan-jangan. Dia sudah mati. Sudahlah. Luer, jangan menangis lagi, ya. Sebelum mati, dia menatapku. Itu adalah sebuah pengingat tentang janjiku dengannya. Dia melakukannya untuk melindungi adiknya, satu-satunya keluarga yang dia miliki sejak kecil. Aku tahu cara Jingping sangat kejam. Tapi aku terpaksa menuruti perintahnya. Maafkan aku, Tuan Putri. Maafkan aku. Kau menjebak ibundaku. Kau sendiri juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Tapi, pernahkah kau berpikir? Setelah kau mati, bagaimana nasib adikmu? Kumohon. Orang sekejam itu tidak mungkin akan melepaskannya. Aku tidak tahu. Jika kau setuju bekerja sama denganku untuk menjebak Jingping dengan cara ini. Setelah berhasil, aku akan membawa adikmu ke istana Mingyu. Selama aku di sini, aku akan melindunginya. Baik, aku berjanji pada Tuan Putri. Meskipun aku sudah menduga dia akan berbuat sesuatu. Tapi aku tidak menyangka. Dia akan bunuh diri di depan umum. Kata-kata yang diucapkannya sebelum mati terlihat seperti sedang membela Jingping. Padahal sebenarnya, itu benar-benar memaku Jingping di tiang aib. Karena masalah Jingping, perjamuan akhir tahun terpaksa dihentikan. Permaisuri sangat marah hingga pingsan. Para selir di istana yang menyaksikan kejadian ini, hampir semuanya jatuh sakit. Ketika Lindi mendengar hal ini, dia sangat murka. Langsung memberinya secangkir arak beracun. Putri ketiga Lingxi diasingkan ke makam kaisar untuk menjaga makam para leluhur. Seumur hidup tidak bisa kembali. Setelah kematian Jingping, Lindi mengeluarkan dekret untuk menyegel kediaman Zhao Yongying. Para pelayan yang melayaninya di istana ditugaskan kembali oleh Departemen Rumah Tangga Istana. Jadi, kau adalah Song Yu. Hamba adalah Song Yu. Mulai sekarang, kau adalah dayangku. Kita harus rukun, ya.